Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati para hadirin sekalian, Bapak, Ibu dosen, serta saudara-saudara sendiri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja serta puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas pada hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman cahaya berkat perjuangan beliau. Kita dapat merasakan indahnya keimanan dan ketaatan kepada Allah hingga hari ini. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pidato singkat dengan tema keutamaan puasa Senin dan Kamis. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat menjadikan motivasi dan tambahan ilmu bagi kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya menjelaskan lebih lanjut mengenai keutamaan puasa Senin Kamis dan bagaimana amalan ini dapat membawa kebaikan bagi dunia dan akhirat. Mengapa puasa Senin Kamis dianjurkan? Sebagian umat Islam kita tahu bahwa ibadah puasa adalah salah satu jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita menghidupkan hari-hari dengan amalan sunnah termasuk puasa Senin Kamis. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Tu'radul a'malu yaumal isnin wal khamis, fa ujibu ayyuradu amali wa ana shaim." Yang artinya amal-amalan manusia diperiksa pada Senin dan hari Kamis. Maka aku menyukai amal perbuatanku diperiksa sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Rasulullah terhadap amalan membawa berkah di dunia dan akhirat. Beliau memilih hari Kamis dan hari Senin untuk berpuasa karena pada dua hari itu amal-amalan manusia dilaporkan kepada Allah atau diambil oleh dan dicatat oleh malaikat untuk diberikan kepada Allah. Keutamaan puasa Senin Kamis yang pertamanya meningkatkan peluang amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan puasa di hari amal diangkat, kita berharap amal-amalan baik kita menjadi lebih utama dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, memperoleh pahala besar dari Allah. Puasa sunnah meskipun tidak wajib mendatangkan ganjaran besar. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya barang siapa berpuasa satu hari di jalan Allah, maka Allah akan menjauhkan wajahnya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini sahih dan dapat dijadikan dalil yang sangat kuat. 3. Menghapus dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW bersabda pula, fitnah seorang hamba pada keluarganya, hartanya, dan tetangganya akan dihapus oleh puasa, sholat, dan sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah hadis sahih setelah hadis sebelumnya, bahwa menunjukkan bahwa hadis ini pula dapat dijadikan sebagai dalil yang kokoh. Yang keempat, meneladani Rasulullah. Puasa di hari Senin adalah bentuk penghormatan karena bagi hari itu Rasulullah lahir, menerima wahyu pertama, dan banyak peristiwa besar Islam terjadi. Dari poin ini yang keempat, kita dapat menyimpulkan bahwa kita boleh merayakan hari lahir kita dengan cara berpuasa.
dan tidak mengikuti ajaran-ajaran barat yang pesta pora, mabuk-mabukan atau yang lain, karena itu dapat membuat kita terjerumus dalam api neraka. Yang kelima, meningkatkan kesehatan dan fisik mental. Dalam biologis, secara ilmiah, puasa dapat membantu detoksifikasi tubuh, meningkat metabolisme, dan menurunkan resiko penyakit kronis. Lebih dari itu, puasa membantu menciptakan ketenangan batin dan kedekatan spiritual dengan Allah. Tips agar konsisten melakukan puasa Senin Kamis. Yang pertama, tanamkan niat yang tulus. Niatkan puasa bukan hanya untuk pahala, tetapi juga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti sunnah Rasulullah. Yang kedua, persiapkan diri dengan baik. Usahakan untuk sahur karena Rasulullah SAW bersabda, "Bersahurlah kalian karena dalam sahur terdapat keberkahan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis sahih. Karena kita sebagai umat muslim harus membedakan puasa umat muslim dan puasa orang-orang kafir. Orang-orang kafir juga puasa, tetapi mereka tidak melakukan apa itu sahur. Yang ketiga, jadikan kebiasaan ini sebagai amal berjamaah. Ajak keluarga dan teman-teman untuk berpuasa sehingga saling mengingatkan dan menguatkan dalam menjalankan sunnah. Jika teman-teman sedang kesusahan dan tidak bisa makan, ada baiknya berpuasa sehingga lapar dan dahaga itu menjadi pahala bagi kita. Yang keempat, jangan lupa doa saat berbuka. Saat berbuka puasa, doa kita sunnah sangat mustajab. Manfaatkan momen ini untuk memohon kebaikan dunia dan akhirat. Karena ketika kita puasa, kita doanya sangat mustajab dan kemungkinan kita doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, berbanyak berdoa saat kita dalam beribadah puasa atau dalam beribadah yang lain. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah uraian singkat tentang keutamaan puasa Senin dan Kamis. Dari pembahasan tadi, kami memahami puasa ini bukan hanya sebuah ibadah sunnah biasa, tetapi ia adalah amalan yang penuh keberkahan. Selain memberikan pahala yang besar, puasa Senin Kamis juga membantu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menyucikan jiwa, meningkatkan kesabaran, serta membawa manfaat kesehatan bagi tubuh kita. Jika kita merenungkan betapa Allah sangat mencintai hambanya, hingga Dia memberikan banyak sekali peluang untuk mendekatkan kepadanya melalui ibadah-ibadah sunnah seperti sunnah ini. Karena awal mulai tercipta manusia hanyalah untuk menyembah Allah atau mengagungkan Allah. Namun, hadirin yang berbahagia, perlu kita ingat bahwa dalam setiap ibadah, keikhlasan adalah kunci utamanya. Puasa sebagaimana ibadah lainnya harus dilakukan dengan niat karena Allah, bukan untuk mencari pujian ataupun untuk kepentingan duniawi semata. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya amalan yang tergantung pada niatnya, dan seseorang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Maka marilah kita niatkan setiap ibadah, termasuk puasa Senin Kamis, sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat Allah yang berikan, sekaligus sebagai investasi amal untuk akhirat kita. Selain itu, mari kita ajak keluarga, teman, dan saudara-saudara kita untuk mengikuti sunnah ini, sebab kita mengajak orang lain kepada kebaikan, maka pahala juga mengalir kepada kita tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menunjukkan sesuatu kebaikan,
maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, di akhir pidato ini saya ingin mengajak diri saya sendiri dan kita semua untuk memulai langkah kecil dalam menghidupkan sunnah puasa Senin dan Kamis. Tidak ada kata terlambat untuk memulai, dan tidak ada usaha yang sia-sia dilakukan dengan niat yang tulus. Insya Allah, meski terlihat sederhana, ibadah ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah, keberkahan hidup, kemudahan di dunia maupun akhirat. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah menjalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, termasuk puasa Senin dan Kamis. Semoga Allah menerima segala ibadah kita, mengampuni dosa-dosa kita, mengaruniai kita kehidupan yang penuh keberkahan hingga kita dipanggil kepadanya. Saya tutup pidato ini dengan sebuah doa yang menjadi pengingat bagi kita. Allahumma ani ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami untuk selalu mengingatmu, bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah kami kepadamu. Akhir kata, jika salah kata dan penyampaian saya itu semata-mata karena kekurangan saya sebagai manusia. Mohon maaf atas segala khilaf dan semoga apa yang saya sampaikan membawa manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.